undang-undang, tadi juga sudah disampaikan kepada kami dari pimpinan DPR, bahwa nanti undang-undang tentang angkutan online ini kita bikin sendiri. Kita buat sendiri dan tidak nempel di revisi lalu lintas dan angkutan jalan. Belum tahu siapa ini, kayak ketua deh. Langsung harus. Boleh maju lagi, Bang. Ya. Seperti apa Pak pembahasannya dan tuntutan ini juga yang disampaikan oleh para driver ojol, seperti apa tanggapan dari Komisi 5 sendiri Pak? Ya, seperti yang kita tahu ya, ini kan sebetulnya isunya udah mulai dari kemarin. Waktu demo kemarin pun teman-teman dari driver udah menyampaikan. Salah satu poin penting yang mereka sampaikan adalah meminta supaya potongan maksimal itu 10%. Fokusnya di situ. Yang kedua, minta segera dibuatkan regulasi yang mengatur tentang angkutan online. Kami tentu mendukung ya teman-teman driver ini ya. Tadi saya juga sampaikan, setelah ini akan kami tindak lanjuti dengan memanggil dari Kementerian Perhubungan, kemudian aplikator. Nanti akan kami jadwalkan ya dengan sisa masa sidang yang masih ada ini ya. Kami sebetulnya jadwal kami ini udah full nih sampai kita tutup masa sidang, tapi nanti kami akan lihat setelah ini kami rapid untuk menentukan hari apa kami akan manggil aplikator dengan pihak kementerian. Yang kedua, terkait dengan undang-undang, tadi juga sudah disampaikan kepada kami dari pimpinan DPR, bahwa nanti undang-undang tentang angkutan online ini kita bikin sendiri. Kita buat sendiri dan tidak nempel di revisi lalu lintas dan angkutan jalan. Karena angkutan online ini kalau kita buat menjadi undang-undang akan melibatkan banyak kementerian. Contoh, terkait dengan angkutannya ada di Komisi 5. Kemudian aplikasi itu ada di Komisi 1. Kemudian sistem pembayaran keuangan digital itu ada di Komisi 11. Hubungan tenaga kerja itu ada di Komisi 9. Ini butuh pansus kalau saya lihat. Oleh karenanya, tapi kami akan menginisiasi, akan segera mengundang Badan Keahlian DPR untuk memulai. Ya, naskah akademik kami akan garap secepatnya, sebetulnya sebagian sudah ada, karena tadinya yang ingin kita tempelkan di lalu lintas dan angkutan jalan. Saya rasa itu barangkali kalau diskusi hari ini sebetulnya seputar itu saja. Kemudian ada pelanggaran-pelanggaran dari aplikator, yang tadi juga buktinya sudah disampaikan kepada kami dan akan kami konfirmasi nanti bukti-bukti yang ada itu kepada pemerintah maupun juga pada pihak aplikator. Tentu kita tidak mencari siapa yang salah ya, kami hanya ingin meluruskan saja, menegakkan aturan yang sudah ada dibuat oleh pemerintah, sehingga nanti kesepakatan yang sudah ada berangkat dari aturan yang sudah ada di peraturan pemerintah, baik yang tadi saya lihat kalau untuk roda 4 itu di Kepmen 118, kemudian roda 2 di Kepmen 1001. Ini nanti akan kita konfirmasi dengan pemerintah untuk kiranya bisa diterapkan sesuai sebagaimana Kepmen yang sudah dibuat itu. Demikian. Pak Lasarus tadi. Undang-undang baru itu Pak, nanti pemerintah bakal mengakui kalau ojek sebagai transportasi umum nggak sih Pak, atau kayak gimana Pak? Tentu kami belum ingin mengatakan itu dulu sekarang ya. Nanti kita dengar dari pemerintah. Yang jelas pimpinan DPR sudah menugaskan Komisi 5 untuk memulai proses pembuatan undang-undang tentang angkutan online. Hanya kan karena undang-undang tentang angkutan online tidak masuk di prolegnas, ini prosesnya harus dari awal lagi kami mengajukan dulu. Nanti baru kami diskusi dengan badan keahlian, kemudian nanti menghimpun pendapat banyak-banyak pihak, terus kami presentasi di Balek. Proses di Balek selesai, baru kita paripurnakan masuk di prolegnas, baru kita mulai bahas. Memang ini agak panjang, tapi memang begitulah tata cara membuat undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 11.
Ini proses harus kita lalui. Kalau enggak nanti cacat proses undang-undangnya. Ya. Kemudian terkait dengan pendapat pemerintah, sebetulnya kami juga sudah berdiskusi dengan pemerintah berkali-kali ya. Pemerintah juga sudah menginginkan sebetulnya ini ada aturan yang mengatur khusus tentang ini ya. Tapi karena kami sendiri dari DPR ini sebetulnya menginginkan kalau itu inisiatif pemerintah mungkin bisa lebih cepat ya. Bisa lebih cepat. Kami tinggal terima dim aja kita langsung bahas. Tapi kalau inisiatif DPR, yaitu tadi prosesnya, kita ngacu ke Undang-Undang 11. Kami harus melewati proses balik dulu dan seterusnya. Baru bisa kita garap, ini memang agak panjang nanti ya. Mudah-mudahan, mohon doanya, teman-teman persoalannya bisa selesai. Targetnya kapan Pak? Ini kan kami hari Senin terakhir sidang, kemudian Selasa itu udah penutupan masa sidang. Mungkin masuk masa sidang berikutnya Mas, baru kita mulai bahas ini. Untuk pemanggilan Kemenhub juga? Pemanggilan Kemenhub kami upayakan nanti diskusikan dengan pimpinan, ada nggak ruang 1-2 hari ini kita akan lakukan. Tadi kami sudah sepakat, hari Senin akan kita panggil. Ya mudah-mudahan nanti aplikator nggak Pak? Kami nanti lihat, kita diskusikan dengan Kemenhub dulu. Yang paling penting kalau menurut saya ini perlu kami panggil tuh Kemenhubnya. Karena penegakan aturan Kepmen di 118 dengan 1001 itu kan punyanya Kemenhub. Kenapa ini tidak ditegakkan? Aplikator sebetulnya ya nerima aja sebetulnya kalau memang Kemenhub menegakkan dua Kepmen yang tadi gitu loh. Jadi kami berpandangan mendesak yang perlu kami panggil itu adalah Kementerian Perhubungan. Pak, tadi bahas yang Bapak sampaikan juga tadi, ini bukan angka rigid karena itu 15+5, batas atasnya sampai 15% atau bahkan 20%. Ini kan nggak ada angka pasti yang bisa didapatkan juga. Karena misalnya InDrive nih saya sebut aja, dia 9,9% untuk motornya, sedangkan Gojek dan Grab bisa sampai 20%. Nah, kalau bicara angka memang rumit Mas ya, bicara angka ini rumit. Ini kan subjektif sekali nih. Nah, kenapa juga angkanya itu tidak rigid gitu loh. Harusnya kan rigid saja. Seperti tiket pesawat juga sama, ada batas bawah, batas atas. Ya nanti pihak yang dominan ini pasti ngambil batas mana yang menguntungkan. Ini juga soal. Ini nanti juga akan kita bahas lah. Ya kami mau sebetulnya ya udah angkanya rigid saja. Dihitungan berapa misal 10%, 15%, 20% misalnya, atau berapa persen rigid saja. Jangan dibuat menggambang akhirnya mispersepsi di sini. Akhirnya ada monopoli juga. Ada monopoli. Apa bisa masuk angkutan jalan alasannya? Karena gini, kalau dia lalu lintas dan angkutan jalan itu nanti terlalu luas cakupannya jadinya, gitu loh. Karena ini spesifik sekali. Kalau lalu lintas dan angkutan jalan kan kami hanya melibatkan dulu ya Komisi 5, kemudian kepolisian, sudah selesai. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM, sekarang Kementerian Hukum ya. Nah nanti kalau kita buka ini masuk nempel di lalu lintas dan angkutan jalan, ya sebetulnya juga belum terlalu perlu untuk kita revisi kalau hanya untuk itu saja. Dan kami melihat angkutan online ini kan leg spesialis ya. Dari sisi strukturnya kalau kita buat undang-undang ini leg spesialis ini lebih baik kita ini buat sendiri sehingga bisa rigid nanti kita atur satu persatu nih pasal demi pasalnya. Saya khawatir kalau ini nempel di lalu lintas dan angkutan jalan nanti undang-undang ini terlalu luas dan tidak rigid nanti. Kalau tidak rigid timbul persoalan lagi seperti hari ini. Itu menurut pemikiran kami ya. Berarti selama ini pengawasan tentang batas atau pemotongan itu nggak ada Pak dari Kemenhub? Ya kami bukan mengatakan tidak ada juga ya. Nanti mungkin kita akan lihat. Yang jelas kalau keluhan yang nyampe di kami sepertinya memang lemah pengawasan soal ini. Ya, itu yang keluhan disampaikan tadi dari teman-teman driver. Cukup ya? Ya, terima kasih.